Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alan Ratu. Saya akan menjelaskan perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dan negara Jepang. Jadi pertama kita akan mulai dari bentuk pemerintahan. Indonesia menganut Republik Konstitusional. Itu dimana sistem ini mengakui bahwa presiden diakui sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, namun dibatasi juga oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan juga presiden dibantu oleh wakil presiden, dan presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yaitu kurang lebih 5 tahun atau bisa lebih dari satu periode. Dan juga presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu atau pemilihan umum. Sedangkan bentuk pemerintahan Jepang menganut monarki konstitusional. Monarki konstitusional itu adalah sistem yang mengakui bahwa raja atau ratu atau kaisar diakui sebagai kepala negara. Sedangkan untuk menjalankan kepala pemerintahan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri. Jadi di Jepang, kaisar memiliki masa jabatan dari awal dia dilantik sampai dia meninggal, atau bisa dibilang seumur hidup. Sedangkan Perdana Menteri itu dipilih oleh kaisar. Dan masa jabatan Perdana Menteri itu bisa kurang lebih 2 tahun. Sekarang kita akan melihat dalam sistem pemerintahan antara Indonesia dan Jepang. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, sedangkan Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, presiden yang akan menjadi kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan di presidensil. Sedangkan untuk parlementer, kaisar akan menjadi kepala negara, namun untuk kepala pemerintahan akan dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi kepala negara itu hanya menjalankan tugasnya ketika ada panggilan atau tugas resmi dan dia harus menghadiri sebagai tamu kehormatan. Dan untuk tanggung jawab antara presidensil dan parlementer, untuk presidensil, presiden berbeda dengan parlemen karena presiden disebut sebagai eksekutif, sedangkan parlemen itu disebut sebagai legislatif. Jadi mereka berdua memiliki tugas yang berbeda. Sedangkan untuk parlementer, Perdana Menteri mempunyai tanggung jawab dalam parlemen karena Perdana Menteri bisa juga dipilih secara tidak langsung atau bisa juga dipilih oleh parlemen yang ada di Jepang. Dan untuk untuk perbedaan dalam pemberhentian kepala pemerintahan, presiden bisa diberhentikan secara paksa jikalau presiden itu melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sangat berat dan sudah melanggar ketentuan-ketentuan dalam negara itu. Sedangkan untuk Perdana Menteri, karena Jepang memiliki kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri bisa diberhentikan secara langsung, yaitu melalui mosi yang menyatakan bahwa parlemen itu tidak setuju atau tidak menyukai cara kinerja dari Perdana Menteri itu. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah konstitusi dari Indonesia. Sejarah konstitusi Indonesia dibuat pada 18 Agustus 1945, dibuat langsung oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 hari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 17 Agustus 1945. Sedangkan sejarah konstitusi untuk Jepang dibuat pada tahun 1947, yaitu setelah Perang Dunia Kedua antara Jepang melawan Amerika. Dan konstitusi di negara ini juga disebut sebagai Dai Nippon Teikoku Kenpo, atau juga bisa disebut sebagai simbol demokrasi antar negara. Sekian dari saya, terima kasih.